Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Tetap semangat ya? Semangat. Gimana semangatnya hari ini? Tepuk semangat. Mantap. Oke. Baik. Jadi hari ini kembali kita ingin melanjutkan perkuliahan kita. Namun sebelumnya saya mau melakukan persepsi dulu. Ya. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang terdahulu? Terkait tentang apa? Tentang wudhu. Tentang wudhu. Oke, tentang wudhu ya? Yeah. Sekarang pertanyaan saya, ada berapa rukun wudhu? Oke, siapa yang bisa menyebutkan yang 6 itu? Coba angkat tangan dulu. Ada? Ada yang bisa? Apa yang 6 itu? Ya, silakan. Pertama itu niat. Ya. Yang kedua membasuh kepala. Ya. Yang ketiga membasuh tangan sampai siku-sikunya. Ya. Yang keempat Apa lagi? membasuh. Ada yang bisa melengkapi? Pertama tadi Niat. yang kedua Membasuh wajah. muka. Kemudian yang ketiga Membasuh kedua tangan. sampai siku. Kemudian yang keempat, Mengusap bagian kepala. terus yang kelima, Membasuh kaki. Kedua kaki. yang keenam. Bagus. Ternyata masih ingat ya. Alhamdulillah. Baik. Sebelum saya melanjutkan materi kita hari ini, tentu saya mau mengabsen dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Tapi sepertinya kelihatan hadir semua ya. Hadir semua. Alhamdulillah. Aman, terkendali. Oke, baik. Materi kita hari ini terkait dengan sholat sesuai dengan CPM kedua yang ada di RPS kita tentang sholat. Nah, yang kita bahas itu mulai dari syarat dan rukun sholat serta kefiatnya, dilanjutkan dengan makna yang bisa kita petik dalam sholat itu sendiri. Nah, jadi sekali lagi adik-adik mahasiswa, ini yang perlu kita pahami bersama. Tujuan dari pembelajaran ini tidak hanya sekedar memahami secara ontologis definisi apa itu sholat, apa itu rukun sholat, syarat salat, akan tetapi yang terpenting adalah Anda bisa memahami makna sholat lalu kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Paham. Oke, terima kasih. Baik. Kaitannya dengan syarat rukun sholat. Bicara tentang syarat, misalnya syarat sah sholat. Adakah di antara kalian yang tahu ada berapa syarat sah sholat? Oke, sebelum itu saya mau jelaskan dulu apa itu syarat. Ya, syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Oke, itu syarat ya. Jadi ada mahasiswa harus membedakan antara syarat dengan rukun. Kalau rukun sesuatu yang harus dipenuhi di dalam sholat. Kalau syarat itu di luar. Di luar. Jadi syarat sah sholat di antaranya adalah apa? Islam. Terus Berakal. itu, Balik. nah itu syarat wajib sholat. Ya, syarat sahnya sholat pertama harus suci. Suci dari hadas. Jadi harus berwudu. Berwudu. Apa
Apa dasarnya? Tentu ada dasarnya. Hadis mengatakan la sholata liman lam yatawaddo. Nah, tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu. Artinya tidak suci. Ya. Jadi syarat yang pertama supaya sholat kita sah harus suci dari hadas atau najis. Yes. Ya. Nah, cara untuk menghilangkan misalnya hadas kecil cukup berwudu. Nah, inilah yang kita lakukan, berwudu dengan baik. Nah, seperti pertemuan lalu, tentu saja ada rukun wudu seperti yang kita sampaikan tadi. Ya, berwudu dengan baik itu merupakan syarat sah salat. Salat. Yang berikutnya, syarat sah salat. Apa itu? Suci badan atau menggunakan pakaian yang Suci. menutup Aurat. Jadi di dalam melaksanakan sholat sebenarnya itu tidak boleh menggunakan pakaian yang sembarangan. Apalagi pakaian yang sifatnya bisa mengganggu ibadahnya orang lain yang ada di belakang kita. Misalnya menggunakan pakaian yang bergambar misalnya, baju kos oblong misalnya, bergambar. Orang yang ada di belakang kita itu bisa terganggu dengan gambar itu. Apalagi kalau gambarnya macam-macam dengan tulisan yang macam-macam. Itu bermasalah itu. Ya. Jadi itu yang berikutnya menutup aurat. Kemudian syarat sahnya salat masuk waktu salat. Masuk waktu salat. Jadi jangan Anda mengatakan bahwa ini saya ini buru-buru ini, kalau begitu saya sholat saja deh, meskipun belum masuk waktunya sholat. Kecuali kalau ada sholat jamak, ya, apakah misalnya jamak takdim, duhur dengan asar dilaksanakan pada waktu Duhur. Tentu saja ini dilaksanakan karena ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan kita menjamak. Tidak boleh serta-merta dilakukan jamak tanpa ada alasan yang membolehkan di dalam agama. Paham ya? Paham. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kaitannya dengan sholat misalnya. Ada yang mau bertanya? Dari laki-laki ada pertanyaan? Untuk sementara tidak ada? Yes, Ustaz. Dari perempuan ada pertanyaan? Sama? Tidak ada? Oke. Baik, kita lanjutkan dulu. Ini tadi syarat sah. Termasuk tadi menghadap ke kiblat. Syarat sah. Jadi hal yang perlu dipenuhi sebelum melaksanakan salat. Ya. Beda kalau saya mengatakan apa syarat wajibnya salat. Tadi Islam, balik, berakal. Ya? Jadi harus dibedakan ya. Sekarang rukun salat. Rukun salat dalam ilmu fikih ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14. Ya, gitu. Tapi bagi saya dalam pandangan tasawuf, salat itu terdiri dari 3 rukun. Ini dalam pandangan tasawuf ya. Ada namanya rukun qalbiyah. Wilayah hati. Apa itu niat? Jadi niat itu tempatnya di hati. Yang di mulut itu lafaznya niat. Apakah boleh dilafazkan? Boleh saja. Boleh saja. Untuk menguatkan apa yang ada di hati. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya rukun fi'liyah, perbuatan. Jadi berdiri, angkat tangan, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud. Itu namanya rukun fi'liyah, perbuatan. Nah, di dalam sholat ini harus dilakukan, tidak boleh tidak. Jadi misalnya berdiri, Anda tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Kalau ada uzur. Uzur itu artinya ada alasan yang dibenarkan oleh syariah. Ada rukhsah, ada keringanan. Tidak bisa berdiri dia, ya duduk. Tidak bisa duduk karena sakit misalnya, baring saja. Ya. Tidak bisa baring,
Pakai apa lagi? Isyarat. Tidak bisa matanya berkedip sebagai satu isyarat, cukup hatinya. Hatinya juga sudah tidak bisa, dibungkuslah dia. Disalatkan. Nah, kira-kira disolatkan saja. Yes. Kemungkinan sudah meninggal itu. Oke ya? Itu syarat, itu rukun fi'liyah. Jadi perbuatan itu. Nah, sekarang ada rukun qauliyah. Rukun qauliyah yang dimaksud itu segala bacaan-bacaan di dalam sholat itu harus dibaca. Tidak boleh kita mengatakan ini cukup dalam hati. Kenapa? Karena hati ada wilayah tersendiri, yaitu niat. Nah, disinilah biasanya kadang orang lalai dari segi bacaan. Ya, misalnya rukun salat itu tadi diawali dari niat. Ya, kemudian Berdiri. takbiratul ihram. Berdiri. Kemudian baca suratul Fatihah. Nah, ini baca suratul Fatihah itu harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Tidak boleh sembarang. Tidak boleh sembarang. Misalnya gini. Ada hadis yang sangat populer mengatakan bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Apa artinya itu? Tidak. Tidak sah salatnya seseorang yang tidak baca Fatihah. Fatihah itu artinya alhamdulillah sampai waladhdallin. Tapi tentu saja hadis ini berkenaan dengan salat munfarid, salat sendiri. Kalau salat berjamaah, makmum tidak sempat baca Fatihah, insya Allah akan diwakili oleh imam. Inilah salah satu kelebihannya salat berjamaah. Anda tidak sempat baca Fatihah. Misalnya Anda terlambat datang ya. Terlambat datang. Baru Anda melakukan takbir. Allahu Akbar. Lalu kemudian Pak Imam ini ruku. Allahu Akbar. Anda tidak mesti buru-buru baca suratul Fatihah. Cukup mengikuti saja imam ruku. Bacaan Fatihahnya itu diwakili oleh Pak Imam. Paham tuh? Fahimna. Jadi sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Masih semangat? Masih. Mana semangatnya dong? Tepuk semangat. Terima kasih. Nah, ini tetap semangat ya. Tetap semangat. Oke. Bagian akhir dari pembelajaran kita hari ini adalah tentu mengkaji makna yang ada di dalam salat. Kenapa? Salat itu penuh dengan gerakan-gerakan simbolik. Gerakan-gerakan simbolik. Misalnya begini. Ketika takbiratul ihram, Anda angkat tangan kan? Angkat tangan lalu kemudian mulut ini berucap Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Angkat tangan. Ditanya, apa sih maknanya Anda angkat tangan? Berserah diri. Berserah diri. Pasrah. Atau simbol penyerahan diri. Anda sebenarnya ingin mengatakan begini, ya Allah, Anda besar, saya kecil. Tidak ada daya dan upaya serta kemampuan saya di hadapan Engkau ya Allah. Saya ini kecil. Apa maknanya? Makna yang bisa kita petik adalah bahwasanya ketika kita sudah melaksanakan sholat, mesti apa yang kita ikrarkan tadi mengatakan, saya ini kecil. Tidak boleh lagi sombong di luar waktu sholat. Ya kan? Paham ya? Paham. Mulai dari situ dulu. Angkat tangan. Ini simbol penyerahan diri, menyerah kan? Sama misalnya ketika Bapak polisi kita ini mau menangkap seorang pencuri misalnya. Lalu kemudian Bapak polisi mengatakan, angkat tangan. Kemudian pencuri itu angkat tangan. Itu artinya pencuri sudah menyerah. Pasrah kan? Pasrah. Tidak boleh lagi digebukin. Nah, gitu. Jadi itu makna yang pertama tadi. Takbiratul ihram, angkat tangan. Tidak boleh lagi sombong di luar waktu sholat. Tapi apa yang terjadi?
banyak orang setelah melaksanakan sholat, tapi penyakitnya kumat kembali. Kembali seperti semula, sombongnya luar biasa kan? Tapi di sini tidak ada yang begitu kan? Tidak ada. Alhamdulillah. Ya. Nah, inilah sebenarnya sehingga ada ayat yang sering kita baca. Ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa terjemahnya itu? Artinya sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya kemudian, betulkah sholat kita ini menjadi perisai untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar? Betul. Kapan bisa menjadi salat kita ini menjadi perisai yang mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar? Kalau salat itu bisa dimaknai di luar waktu salat. Tadi kan maknanya takbiratul ihram. Angkat tangan kan? Sudah itu salat diakhiri dengan salam. Salam ke kanan ini hukumnya wajib. Itu masuk rukun salat itu. Salam ke kanan kan? Nah, sekarang pertanyaannya, apa maknanya salam? Ada yang tahu? Nah, Keselamatan. apa maknanya salam itu? Coba kalau diartikan dulu. Apa artinya salam itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya? Semoga selamat. Keselamatan bagi kamu sekalian. Apalagi? Bukan cuma keselamatan, minta keberkahan, minta dirahmati oleh Allah. Salam itu adalah doa. Bagaimana kita mendoakan orang-orang yang ada di sebelah kanan dan belakang kita, sehingga disunahkan itu salam ke kanan ini bukan hanya begini, tapi disunahkan sedikit agak ke belakang. Ada maknanya. Salam keselamatan, doa kan? Apa artinya? Seolah-olah kita mau mengatakan bahwa semua yang ada di sebelah kanan, di sebelah kiri, di belakang itu akan selamat dari gangguan saya. Itulah sebenarnya makna esensi dari salam. Jadi kalau orang yang bagus sholatnya, tentu perilakunya bagus. Kalau dia mampu memaknai Makna salam. sholatnya. Oke, sampai di sini ada mahasiswa, ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Paling tidak memberikan kesimpulan apa yang Anda pahami dari mata kuliah kita hari ini. Ada? Kia? Bisa? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya Ustadz mengenai kesimpulan pada pembelajaran hari ini mengenai sholat. Bagaimana kita dapat memahami makna sholat dan dapat mengimplementasikan di luar sholat itu sendiri. Setelah kita melaksanakan sholat, tentunya kita mengetahui makna-makna dan bisa mengimplementasikan dan dapat meng-share pengetahuan mengenai sholat kepada teman-teman sekitar. Bagus ya. Oke, jadi kesimpulan kita hari ini pertama, tentu kita punya pemahaman. Jadi pengetahuan kita bertambah, dari segi kognitif pengetahuan kita bertambah tentang apa itu syarat, apa itu rukun, ya. Terus apa itu sholat dari segi definisi. Terus pengetahuan juga bertambah apa maknanya sholat itu, ya. Kemudian mudah-mudahan dari pertemuan kita ini termasuk keterampilan kita bertambah, misalnya dalam pelaksanaan sholat misalnya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah afektif, sikap, karena sholat itu ditunjukkan dari situ. Akhir dari salam tadi itu menunjukkan sikap orang yang melaksanakan sholat. Saya kira demikian pertemuan kita hari ini, ya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, dan insya Allah mudah-mudahan pertemuan berikutnya lebih semangat lagi. Sekali lagi mari kita menutup pertemuan ini dengan semangat yang luar biasa. Tepuk semangat! Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.